Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari yakni mengenal sistem subak di Bali. Kemudian kita akan belajar mencari tahu informasi penting dalam bacaan, serta kita akan belajar mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Perhatikan teks bacaan antara Siti dan Udin berikut ini. Siti berkata, sebagai sebuah negara kepulauan, selain memiliki keragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keragaman ketampakan alam yang luar biasa. Udin menjawab, betul sekali Siti, keragaman ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi cara hidup penduduk yang menghuninya. Siti kembali berkata, ya, selain negara kita dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Nah, ketampakan alam apakah yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Berprofesi sebagai apakah sebagian besar penduduk di daerah tempat tinggalmu? Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah ditanami tanaman pangan. Tidak mengherankan, sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani. Para petani biasa mengelola alam dan memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Pengertian mereka tentang masa tanam dan panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, air melimpah. Sedangkan pada musim kemarau, air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karenanya, para petani membuat sistem pengairan secara mandiri seperti yang telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Sistem pengaturan air di Bali disebut subak. Ingin tahu lebih banyak tentang subak? Bacalah dengan sesama artikel berikut ini. Sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekase atau klean subak. Para pekase bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekase ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan di kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik.
termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012, Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Ya, kita akan menentukan paragraf, pikiran utama atau pokok pikiran, serta informasi penting. Dari paragraf 1, pikiran utamanya, Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi. Kemudian informasi pentingnya, yang pertama, satu kelompok Subak biasanya memiliki satu sumber air. Yang kedua, para anggota kelompok Subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu. Yang ketiga, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Pada paragraf 2, pikiran utamanya yaitu sistem irigasi Subak dipimpin oleh seorang pekaseh atau klean Subak. Informasi pentingnya, yang pertama, para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat. Yang kedua, para pekaseh ini diangkat oleh petani. Yang ketiga, mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Kemudian untuk paragraf 3, pikiran utamanya yaitu sistem irigasi Subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu. Informasi pentingnya, yang pertama, semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah. Yang kedua, Subak memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Yang ketiga, tahun 2012, Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian, buatlah ringkasan berdasarkan bacaan tersebut. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali. Satu kelompok Subak biasanya memiliki satu sumber air yang dikelola dengan menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu. Setiap anggota Subak harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Sistem irigasi Subak dipimpin oleh seorang pekaseh atau klean Subak yang bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Semua persoalan pertanian dalam Subak dibahas secara musyawarah. Subak memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Tahun 2012, Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Yang ketiga, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah tujuan dibentuknya Subak? Iya, tujuan dibentuknya Subak di Bali adalah untuk mengatasi persoalan air irigasi. Pertanyaan yang kedua, apa saja manfaat yang diperoleh para petani dari sistem irigasi Subak di Bali? Ya, manfaat Subak antara lain petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya, melatih petani setiap bertanggung jawab terhadap penggunaan air, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan. Pertanyaan ketiga, apa sajakah peran pekaseh? Iya, para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Pertanyaan keempat, bagaimana cara anggota kelompok Subak di Bali dalam mengambil keputusan? Ya, semua keputusan dalam Subak dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik. Pertanyaan yang kelima,
Apa yang menyebabkan sistem subak berhasil meraih perhatian dunia? Ya, subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Pertanyaan yang keenam, jelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang didapatkan dari sistem irigasi subak di Bali. Nilai persatuan dan kesatuan dalam sistem subak antara lain: yang pertama, dalam pembagian air dilakukan dengan musyawarah. Yang kedua, dalam pembagian air dilakukan dengan adil dan tidak ada yang diuntung atau dirugikan. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pembagian air, mereka bekerja sama satu dengan yang lain. Dan yang keempat, saling pinjam-meminjam air irigasi antara satu dengan yang lain, antara subak satu dengan subak yang lain. Ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu memengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut. Masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerah sebagai penghasil bawang merah nasional. Masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, carilah informasi tentang kegiatan masyarakat Indonesia sebagai negara agraris dan negara kepulauan berkaitan dengan mata pencarian mereka. Beberapa contoh kehidupan masyarakat tadi dapat kamu gunakan sebagai sumber ide. Setelah kamu mendapatkan informasi, buatlah sebuah tulisan non-fiksi secara mandiri sebanyak 3 paragraf atau lebih. Gunakan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menulislah dengan rapi dan jangan lupa menggunakan huruf kapital serta tanda baca yang sesuai kaidah. Ya, sebagai contoh, tulisan non-fiksi mengenai kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas. Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi penduduk dalam memanfaatkan faktor-faktor alam, khususnya dalam bidang pertanian, termasuk di dalamnya adalah peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Kegiatan ekonomi pertanian berpusat di daerah-daerah pedesaan yang masih menyediakan lahan yang cukup luas. Pertanian atau persawahan banyak diusahakan di daerah pedesaan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan sebagian Sulawesi. Di wilayah Nusa Tenggara, budidaya pertanian persawahan kurang cocok diterapkan, karena di wilayah tersebut curah hujannya relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan daerah lain. Kegiatan ekonomi peternakan membudidayakan hewan-hewan yang menjadi komoditas pangan yang dimanfaatkan tenaganya atau tujuan lainnya. Daerah yang memiliki potensi pakan ternak seperti padang rumput, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang peternakan. Misalnya, penduduk di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur banyak yang beternak kuda karena alamnya menyediakan pakan ternak yang berlimpah, yaitu padang rumput. Kegiatan perkebunan dan kehutanan juga banyak diusahakan masyarakat Indonesia. Di wilayah Sumatera, kegiatan ekonomi agraris didominasi oleh tanaman perkebunan. Di wilayah Kalimantan, kegiatan ekonomi agraris didominasi oleh hutan primer dan hutan produksi. Di wilayah Papua, kegiatan ekonomi agraris masih didominasi oleh kegiatan kehutanan, perkebunan sagu, dan sistem pertanian lahan kering atau peladangan dan tegalan. Kegiatan ekonomi agraris lainnya adalah bidang perikanan. Jenis perikanan darat banyak diusahakan di danau, sungai, dan rawa-rawa. Penangkapan ikan lebih intensif diusahakan di perairan sebelah barat Sumatera dan sebelah selatan Jawa, perairan Aru, serta perairan Laut Banda.
Perikanan di perairan Laut Jawa, Selat Malaka, dan Selat Makassar banyak menghasilkan udang dan ikan, sedangkan mutiara banyak dibudidayakan di perairan Lombok, perairan Aru, dan perairan Maluku. Nah, berdasarkan teks bacaan tadi, kita akan mencari pikiran utama setiap paragraf dan informasi pentingnya. Nah, yang paragraf pertama, pikiran utamanya yakni Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas. Informasi penting yaitu kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi penduduk dalam memanfaatkan faktor-faktor alam. Kemudian paragraf kedua, pikiran utamanya yaitu kegiatan ekonomi pertanian berpusat di daerah-daerah pedesaan yang masih menyediakan lahan yang cukup luas. Informasi penting yang pertama, pertanian atau persawahan banyak diusahakan di daerah pedesaan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan sebagian Sulawesi. Yang kedua, di wilayah Nusa Tenggara, budidaya pertanian persawahan kurang cocok diterapkan. Sedangkan pikiran utama paragraf ketiga yakni kegiatan ekonomi peternakan membudidayakan hewan-hewan yang menjadi komoditas pangan. Informasi pentingnya yaitu yang pertama, daerah yang memiliki potensi pakan ternak seperti padang rumput. Kemudian yang kedua, penduduk di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur banyak yang beternak kuda. Pokok pikiran paragraf 4 yaitu kegiatan perkebunan dan kehutanan juga banyak diusahakan masyarakat Indonesia. Informasi pentingnya yang pertama, di wilayah Sumatera didominasi oleh tanaman perkebunan. Yang kedua, di wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan primer dan hutan produksi. Yang ketiga, di wilayah Papua didominasi oleh kegiatan kehutanan, perkebunan sagu, dan sistem pertanian lahan kering. Pada paragraf 5, pikiran utamanya yakni kegiatan ekonomi agraris lainnya adalah bidang perikanan. Sedangkan informasi penting yang pertama, jenis perikanan darat banyak diusahakan di danau, sungai, dan rawa-rawa. Yang kedua, penangkapan ikan lebih intensif diusahakan di perairan sebelah barat Sumatera dan sebelah selatan Jawa, perairan Aru, serta perairan Laut Banda. Yang ketiga, perikanan di perairan Laut Jawa, Selat Malaka, dan Selat Makassar banyak menghasilkan udang dan ikan. Simaklah percakapan berikut ini. Udin berkata, "Aku bangga dengan Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Tidak hanya keanekaragaman ketampakan alamnya, tetapi juga suku bangsanya." Lani menjawab, "Jangan lupa bahwa semua yang kita peroleh saat ini juga berkat jasa-jasa para pahlawan bangsa, Din. Berkat merekalah kita dapat menikmati kemerdekaan dan dapat menjalankan negara dengan kemampuan kita sendiri tanpa diatur atau dikendalikan oleh bangsa lain." Udin berkata, "Tepat sekali, Lani, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu yang diperjuangkan para pahlawan kita yang puncaknya terjadi pada peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Aku jadi ingin tahu lebih banyak tentang peristiwa itu." Bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa demi peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa Indonesia dengan melibatkan ribuan pahlawan yang gagah berani dan tak kenal lelah berjuang untuk bangsa. Era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 makin menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas merdeka. Dengan segala upaya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat
bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama, dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Soekarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Adapun isi proklamasi tersebut adalah sebagai berikut. Ya, teks proklamasi, judulnya Proklamasi. Isinya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1. Mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? Ya, dengan proklamasi, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Pertanyaan yang kedua, apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Ya, proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Melalui proklamasi kemerdekaan, Indonesia ingin mengatakan bahwa bangsa dan negara Indonesia sejajar dengan negara-negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Pertanyaan nomor 3, bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut? Ya, pada waktu proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah bulat tekadnya, telah bersatu padu dengan teguh di dalam segala langkah atau perbuatannya. Seluruh lapisan masyarakat bangkit dan bekerja sama dalam menunaikan tugasnya. Merasa dirinya adalah satu kesatuan dengan yang lain tanpa mengenal kelas dan derajat. Pertanyaan yang keempat, tahukah kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi? Carilah informasi tentang peristiwa itu dan tuliskan temuanmu. Ya, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Soebardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Berikutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, jelaskanlah nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan masyarakat Bali melalui sistem subak. Ya, jawabannya nilai persatuan dalam subak yaitu yang pertama, dalam pembagian air dilakukan dengan musyawarah. Yang kedua, dalam pembagian air dilakukan dengan adil dan tidak ada yang diuntung atau rugikan. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pembagian air mereka bekerja sama satu dengan yang lain. Yang keempat, saling pinjam-meminjam air irigasi antara satu dengan yang lain, antara subak satu dengan subak yang lain. Pertanyaan yang kedua, jelaskanlah contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Ya, ada penambakan udang, banyak di wilayah seperti Pemalang, Pekalongan, Bantul, dan Yogyakarta. Kemudian pembuatan garam yang terkenal di wilayah Madura. Kemudian pembuatan galangan kapal yang memproduksi banyak armada di wilayah Surabaya atau Batam. Yang keempat, ada budidaya kerang dan mutiara di Surabaya. Kemudian budidaya rumput laut untuk pangan. Budidaya ikan asin melalui pengeringan. Objek wisata seperti tempat surfing di Bali, Lombok, dan Sumatera Barat. Kemudian pelabuhan bagi kapal-kapal dan juga dermaga bongkar muat kontainer. Dan yang terakhir ada perdagangan ikan. Pertanyaan ketiga, jelaskan secara singkat peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ya, peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berawal dari menyerahnya Jepang dan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Setelah dilakukannya sidang 1 dan 2 BPUPKI, maka dibubarkanlah BPUPKI dan dibentuklah PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pertanyaan yang keempat, tahukah kamu mengapa golongan pemuda meminta Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, agar rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dan warga negara Indonesia telah bebas dari penjajahan. Pertanyaan yang kelima, apakah manfaat yang diperoleh rakyat Indonesia dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, yang pertama, memberikan kewenangan bagi rakyat Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dari ancaman negara lain. Yang kedua, memberikan kewenangan bagi rakyat Indonesia untuk mengelola dan mengolah sumber daya alam secara bijak untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menjadi awal bagi rakyat Indonesia untuk tumbuh sebagai bangsa mandiri dan menjunjung nilai-nilai budaya Indonesia. Yang keempat, menjadi tanda bahwa rakyat Indonesia adalah bangsa yang bebas dari penjajahan, baik secara de facto maupun de jure. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi rakyat Indonesia untuk terlibat dalam kegiatan kerjasama internasional. Yang keenam, memberikan harkat dan martabat bagi rakyat Indonesia di mata dunia internasional. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.